Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Mahrani, Devi Ismawati, Irma Hiryana, Nur Fadila, Rameida, dan Riwina Fitradianti. Di sini kami akan membahas teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang teknik observasi. Pengertian observasi, secara umum observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis observasi. Kegiatan observasi merupakan kegiatan yang sangat umum dan dapat dilakukan oleh banyak orang. Kegiatan observasi itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu observasi partisipasi, observasi sistematis, dan observasi eksperimental. Ciri-ciri observasi. Yang pertama bersifat objektif, yang kedua mengandung fakta, yang ketiga runtut dan sistematis, yang keempat hasilnya dapat dibuktikan kebenarannya, yang kelima disajikan dengan menarik, yang keenam berbobot dan berkualitas. Kita lanjutkan yaitu contoh penelitian terkait teknik observasi. Yang pertama, evaluasi komponen kelayakan isi buku ajar bahasa Indonesia kesesuaian materi dengan kurikulum. Evaluasi adalah penilaian. Tulisan ini membahas tentang evaluasi terhadap buku ajar. Komponen yang dievaluasi adalah kelayakan buku ajar bahasa Indonesia. Metode penelitiannya adalah content analysis deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah teknik observasi dan dokumentasi. Analisis data adalah statistik deskriptif. Contoh yang kedua, itu pemanfaatan teks multimodal sebagai inovasi materi pembelajaran bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemanfaatan teks multimodal sebagai inovasi materi pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dan pelaksanaan pembelajarannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumen, dan materi audiovisual. Teknik observasi dan dokumen digunakan untuk mengobservasi dan mendokumentasikan buku-buku teks yang dipakai pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas 8 SMP, baik bersumber dari data luring maupun daring. Nama saya Rewina Fitradianti, NPM 1962101136. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik wawancara. Yang A, pengertian teknik wawancara. Menurut Iskandar, tahun 2008, halaman 217, teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Dari pedoman wawancara yang banyak digunakan adalah bentuk semi-struktural. Yang B, ada macam-macam wawancara oleh Gubah 1981 halaman 160 sampai 170 bahwa ada 4 teknik wawancara. Yang pertama, wawancara oleh tim atau panel dilakukan tidak hanya oleh 1 orang, tetapi oleh 2 orang atau lebih terhadap orang yang diwawancarai. Yang kedua, wawancara tertutup dan wawancara terbuka. Wawancara tertutup biasanya yang diwawancari tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai. Namun sebaiknya kalau dalam penelitian kualitatif yang digunakan itu adalah wawancara terbuka. Yang ketiga, wawancara riwayat secara lisan. Ini terhadap orang-orang yang pernah membuat sejarah atau yang membuat karya ilmiah besar, sosial, pembangunan, perdamaian, dan sebagainya. Yang keempat, wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Sedangkan yang tidak struktur, wawancara yang dengan untuk menemukan informasi tunggal.
Selanjutnya, yang C ada langkah-langkah wawancara dari menurut Creswell dalam Anggito dan Setiawan tahun 2018 halaman 92, bahwa langkah-langkahnya yaitu membaca materi latar belakang, kedua menetapkan tujuan wawancara, memutuskan siapa yang akan diwawancarai, menyiapkan orang yang diwawancarai, dan menentukan jenis dan struktur pertanyaan. Yang D itu ada bentuk-bentuk pertanyaan, yaitu pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dan perilaku. Contohnya, bagaimana pengalaman Bapak selama menjadi guru di sekolah ini. Yang kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, apa yang Anda pikirkan tentang sekolah ini. Yang ketiga, pertanyaan berkaitan dengan perasaan, apakah Anda khawatir atau senang terhadap banyaknya siswa sekolah Anda tidak lulus ujian nasional. Yang keempat, pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan, berapakah uang SPP kelas 1? Yang kelima, pertanyaan yang berkaitan dengan indera, apakah Anda pernah melihat kepala sekolah Anda marah? Yang keenam, pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang, berapakah umur Anda? Selanjutnya yaitu contoh penelitian terkait dari teknik wawancara, yaitu yang pertama, penerapan metode pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia di MI Miftahul Huda, tentunya menggunakan pendekatan kualitatif, dan salah satunya menggunakan teknik wawancara dengan wawancara dengan wali kelas 3 MI Miftahul Huda Tanggul Angin, yaitu bagaimana kondisi pembelajaran selama new normal melalui WhatsApp Group, cara pendidik dalam merencanakan metode pembelajaran daring, strateginya, apakah menguasai materi pelajaran bahasa Indonesia ini, evaluasi pembelajaran, kendala yang dihadapi oleh pendidik. Yang kedua, minat siswa dalam membaca puisi dengan menggunakan buku teks kelas 7 SMP Islam Al-Khasyiun, menggunakan pendekatan kualitatif dengan juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara dengan guru bidang studi bahasa Indonesia SD SMP Islam Al-Khasyiun terkait penelitian untuk mengetahui permasalahan yang berhubungan dengan minat siswa dalam membaca puisi dengan menggunakan buku teks bahasa Indonesia kelas 7 SMP Islam Al-Khasyiun. Yang ketiga, minat belajar siswa terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia studi kasus di SMA PGRI 56 Ciputat, tentunya menggunakan pendekatan kualitatif, dan juga menggunakan teknik yang salah satunya teknik wawancara. Tentunya penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak terkait serta mengetahui terhadap permasalahan yang sedang dibahas dalam kegiatan belajar, khususnya dalam minat belajar siswa terhadap pelajaran bahasa Indonesia di SMA PGRI 56 Ciputat. Baiklah, saya Irma Heliana akan melanjutkan penjelasan mengenai teknik catat. Teknik catat merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat. Teknik catat digunakan untuk mencatat potongan kalimat-kalimat dalam cerpen yang mengandung desis. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif. Selanjutnya, contoh penelitian terkait teknik catat. Yang pertama yaitu analisis kesalahan berbahasa pada berita dalam media surat kabar Indonesia Baru. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan salah satu teknik, yaitu teknik catat. Yang kedua, analisis kesalahan berbahasa dalam surat menyurat di kantor Kelurahan Layana Indah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan teknik yang salah satunya yaitu teknik catat. Selanjutnya yang ketiga, kesantunan berbahasa dalam lingkungan keluarga, kajian sosio-pragmatik. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskriptifkan bentuk kesalahan berbahasa bidang morfologi pada mading di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teknik dalam pengumpulan data ini yaitu menggunakan teknik dokumentasi dan menggunakan teknik yang salah satunya yaitu teknik catat untuk mencatat data-data penting untuk dianalisis. Devi Ismawati akan melanjutkan penyampaian materi mengenai teknik dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2011, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.
Kemudian kelemahan dokumentasi. Perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh, banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya karena foto dibuat untuk kepentingan yang ditulis untuk dirinya sendiri sering subjektif. Kemudian contoh penelitian terkait teknik dokumentasi. Yang pertama, analisis beban kerja bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui kerja bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja bidang pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Kemudian contoh yang kedua yaitu penggunaan media komunikasi bagi remaja perempuan dalam pencarian informasi kesehatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Saya Ramaida akan melanjutkan pembahasan tentang 2.5 teknik simak libat cakap. Teknik simak libat cakap atau teknik SLC digunakan untuk mendapatkan data dengan teknik cadap dan peneliti berpartisipasi dalam pembicaraan dan menyimak pembicaraan sehingga terlibat langsung dalam dialog. Teknik ini menggunakan diri peneliti sebagai alatnya, yaitu untuk dilibatkan langsung dalam membentuk dan memunculkan calon data. Teknik simak libat cakap maksudnya si peneliti melakukan penyadapan dengan cara berpartisipasi sambil menyimak, berpartisipasi dalam pembicaraan, dan menyimak pembicaraan. Ciri khas teknik simak libat cakap adalah partisipasi peneliti diakui dan didasari oleh mitra tutur. Mitra tutur sama sekali tidak mengetahui yang disadap bukan isi pembicaraan, melainkan menggunakan bahasanya. Jadi peneliti hanya menyadap bahasa yang digunakan oleh mitra penutur, bukan pesan atau isi pembicaraannya. Contoh penelitian terkait simak libat cakap. Yang pertama, alih kode dan campur kode dalam tuturan bahasa Indonesia oleh mahasiswa Fakultas Pertanian dan Universitas Winaya Mukti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran alih kode dan campur kode bunyi bahasa Sunda dalam percakapan bahasa Indonesia. Metode ini digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik salah satunya teknik simak libat cakap. Lalu yang kedua menggunakan ekologi masyarakat Banyumas mengenai penamaan burung merpati. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan bentuk, makna, jenis, dan penamaan burung merpati. Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu masyarakat Banyumas yang mempunyai kesenangan dengan burung merpati. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik salah satunya yaitu teknik simak libat cakap. Selanjutnya 2.6 teknik simak bebas cakap. Teknik simak bebas libat cakap atau teknik SBLC merupakan kelanjutan dari teknik di atas, tetapi peneliti tidak terlibat langsung dalam pembicaraan. Peneliti hanya sebagai pemerhati yang dengan penuh minat tekun mendengarkan apa yang dikatakan dan bukan apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang hanyut dalam proses berdialog. Teknik simak bebas libat cakap adalah ketika si peneliti hanya berperan sebagai pengamat penggunaan bahasa oleh para informannya. Dia tidak terlibat dalam peristiwa pertuturan yang bahasanya sedang diteliti. Apabila pada teknik simak libat cakap, si peneliti ikut menentukan pembentukan dan pemunculan dialog, maka pada teknik simak bebas libat cakap ini, si peneliti tidak berperan untuk hal itu. Ia hanya menyimak dialog yang terjadi antar informannya. Dalam penelitian, baik bidang linguistik teoritis maupun linguistik interdisipliner, metode simak memainkan peran yang sangat penting untuk mengecek kembali penggunaan bahasa yang diperoleh dengan metode cakap. Selanjutnya, contoh penelitian dengan teknik libat bebas cakap. Yang pertama, tindak tutur judul penelitian, tindak tutur ilukusi
Ridwan Kamil dalam talk show Insight di CNN Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan yang pertama bentuk tindak tutur ilokusi dan yang kedua jenis tindak tutur ilokusi di CNN Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskripsi kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah tuturan yang diucapkan oleh Ridwan Kamil pada acara talk show Insight di CNN Indonesia periode 2017-2018. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik simak bebas libat cakap atau SBLC dan teknik catat. Yang kedua, judul penelitian analisis bentuk tindak tutur direktif dalam dialog film Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur direktif dalam dialog film Rembulan Tenggelam di Wajahmu karya Terelie. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Data diperoleh dengan metode simak dengan teknik simak libat bebas cakap. Terima kasih.